Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustaz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya, Kiai. Ini dari Pak Basuki di Surabaya. Pertanyaannya, Pak Ustaz, apa hukumnya dalam Islam mengikuti bisnis MLM? Oh iya, ini Silakan, Kiai. menarik ya. Bahkan biasanya ibu-ibu banyak nih Iya, iya, yang iya. jadi anggota agar memiliki penghasilan Penghasilan. tanpa perlu repot-repot bekerja, kepanasan dan sebagainya. Pak Basuki, tentu saya tidak punya ruang waktu yang cukup untuk menjelaskan itu secara detail. Tapi itu bisa dibaca di Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN) itu, DSN MUI nomor 79 seingat saya tahun 2009, atau nanti bisa di searching sendiri fatwa MUI terkait dengan MLM. Tapi kalau bisa saya gambarkan, MLM itu kan bagian dari transaksi ya yang berbasis jual beli. Menjual bisa jadi barang atau jasa. Maka guidance utamanya, barang atau jasa yang ditransaksikan itu harus sesuatu yang halal. Tidak memiliki unsur haram, tidak juga membuat manusia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Nanti kita bisa ngecek itu pada produk yang dipasarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini basisnya adalah bekerja, maka nanti pekerjaan ini kan harus ada ukurannya. Bisa jadi MLM itu ada yang namanya komisi, ada yang namanya bonus. Iya. Kedua-duanya itu harus jelas. Berapa komisinya dan berapa bonusnya. Terkait dengan komisi misalnya, maka komisi yang didapatkan itu harus betul-betul berbanding lurus dengan tupoksinya, dengan usahanya, dengan apa yang dia lakukan. Nggak boleh orang kemudian tidak melakukan apa-apa dalam rentang waktu yang cukup lama, tetapi dia punya penghasilan yang tetap atau bahkan naik semakin tinggi, itu tidak dibolehkan dalam hal ini. Oke. Sama dengan bonusnya. Setiap orang tuh halal Mbak Eva menerima bonus. Tapi bonus yang dia dapatkan dalam LML itu kan biasanya berbasis dengan kinerja. Nah, ketika kinerja berbasis dengan barang yang laku, itu tidak boleh di dalam fikih namanya ighra. Ighra itu merayu, ya, mendorong orang untuk membeli sesuatu yang boleh jadi dia tidak membutuhkan hal itu. Tetapi karena diiming-imingi nih, Bu, kalau belinya ini poinnya segini loh. Nanti poinnya bisa untuk ini. Yang asalnya kebutuhan dia hanya satu atau dua. Akhirnya dia tumpuk yang di kemudian hari manfaatnya juga tidak terlihat secara pasti dan jelas. Ini juga tidak boleh mendorong orang untuk membeli sesuatu yang boleh jadi orang itu tidak membutuhkan barang itu. Jadi itu tidak mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Oke. Itu di antara rambu-rambunya, Mbak Eva. Oke. Jadi bagaimana, Kiai, untuk menjalankan MLM yang baik begitu ya, Kiai, ya, Iya, berarti? iya, yang baik itu ya memang tujuannya untuk memberi manfaat banyak orang. Kita kadang-kadang dalam teori MLM itu ada, tidak semua, ada yang dikatakan tuh menggoreng produk. Oke. Produk itu tiba-tiba menjadi booming tanpa kita juga pernah tahu kenapa ini kok booming. Yang nanti saat orang menerima barangnya, orang kemudian merasa, saya merasa tidak seperti apa yang digambarkan oleh orang tadi. Nah, ini juga dilarang oleh agama. Oke, baiklah. Baiklah Pak Basuki, semoga bisa menjadi gambaran. Kalau mungkin masih butuh penjelasan lebih jauh Iya, tadi di fatwa dalam MUI itu jelas ya. sekali nanti Oke. diktumnya seperti apa, ya, syaratnya apa, semuanya dijelaskan di sana. Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rasid di Bandung. Pertanyaannya, mohon penjelasannya mengapa di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman Allah mengulang ayat 13 sebanyak 31 kali, Kiai. Iya, iya. Itu adalah ayat Al-Quran yang paling banyak berulang. Tentunya pengulangan yang terjadi di dalam Al-Quran itu kalau kita pelajari dari ilmu bahasa Arab maupun dari ilmu tafsir, itu memiliki alasan yang bisa kita terima. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Dia tujuan utamanya adalah memberi hidayah. Kenapa perlu ada pengulangan kisah
Nih Mbak Eva kalau kita buka Quran, kadang-kadang kisah Nabi Musa itu dapat di depan, dapat di tengah, dapat di belakang. Iya. Karena tujuannya itu hidayah. Sehingga untuk mendapatkan hidayah, orang itu kan tidak harus membaca Al-Quran secara utuh. Kalau harus membaca Quran secara utuh, mungkin banyak juga yang nggak dapat hidayah karena nggak sempat baca Quran sepanjang itu kan. Iya. Maka itu namanya pengulangan untuk aspek hidayah. Kemudian yang kedua, tradisi orang Arab. Orang Arab tuh memang kalau ngomong itu suka berulang-ulang. Jadi kalau kita ketemu sama orang Arab, nanya sesuatu, dia ulangi lagi, itu bukan kita, dulu saya nggak paham Mbak. Setiap ketemu tuh, apa kabarnya Faiz, dalam bahasa Arab kan, sehat gini, ngobrol sebentar, nanti tanya lagi, apa kabarmu? Kan saya bilang udah dijawab. Iya, iya. Itu sedang menunjukkan kesungguhan dia dalam memperhatikan saya. Jadi ketika dia menanya, apa kabar saya berulang-ulang, itu tujuannya dia ingin memberikan rasa kepada saya, kepercayaan bahwa dia itu betul-betul menginginkan saya itu nyaman. Gitu loh. Maka dia tanya, gimana makanannya, enak? Enak. Dia tanya lagi untuk memastikan ini enak beneran apa Iya. basa-basi. Iya. Nah, itu adalah tradisi dalam bahasa Arab dan orang Arab. Nah, oleh karena itu ini semua dirangkum. Kata guru saya, kenapa fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini satu-satunya ayat yang juga sering dijadikan status WhatsApp nih, ya. Kalau lagi seneng makan gitu ya, dia foto makanannya, dia foto kereta api yang dia naiki, pesawat yang dia tumpangi, begitu mendapatkan kenikmatan, nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Nah, kenapa diulang-ulang tuh Mbak Eva? Karena supaya orang tuh juga ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita itu berulang-ulang. Ragamnya banyak. Sehingga kata-kata tadi itu menyindir dan mengingatkan kita, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Apa kamu cukup mengatakan alhamdulillah sekali? Sementara hari ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung-hitung nikmat Allah, kamu nggak bisa menghitung. Maka diingatkan berkali-kali di surah Ar-Rahman itu guru saya bilang itu namanya pengantin Al-Quran. Seakan-akan ada pasangannya itu Mbak Eva. Bicara tentang apapun dipasangkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kenapa? Karena pasangan hidup yang sejati dalam hidup kita ini adalah selalu mengingat karunia Allah. Oke, baiklah. Baiklah, demikian tadi ya jawabannya untuk Pak Rasid di Bandung. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Fatmah di Jakarta Pusat. Pertanyaannya, Kiai, jika saya bangun tidurnya telat, mana yang sebaiknya didahulukan? Apakah sholat tahajud atau sahur puasa sunnah? Jika saya tahajud dahulu, maka saya tidak kebagian sahur dan sebaliknya, Kiai. Sebaiknya memang bangunnya lebih awal. Itu kalau kan pertanyaan sebaiknya gitu. Nah, tetapi kalau seperti ini pertanyaannya, maka proporsional, Mbak Eva. Proporsionalnya itu adalah misalnya kalau waktunya sempit, ini sama Mbak Eva. Kalau waktunya sempit, mana yang saya dulukan, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah? Sholat qobliyah itu kan kait dengan sholat. Sementara tahiyatul masjid, kapan Anda masuk masjid? Anda bisa sholat tahiyat. Artinya apa? Kata ulama, dulu kan sholat qobliyahnya. Maka sholat tahiyatnya akan terbawa di sana. Nah, kalau seperti ini pertanyaan ibu kan mau puasa. Iya kan? Ketika ibu mau puasa, maka ibu harus menjaga puasa ini. Misalnya puasa Senin Kamis kan? Kan itu tidak jadi setiap hari. Sementara sholat tahajud, itu bisa dilakukan setiap malam. Maka dalam kondisi ibu khawatir tidak kuat untuk mendapatkan puasa yang sempurna, maka lakukanlah sahur. Dan ibu tinggalkan sholat tahajud. Itu. Tapi akan lebih baik lagi kalau iya. cepat lagi ya Kiai ya. Iya. Oke lah, kita akan ke pertanyaan selanjutnya, Baik. tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.